Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oka Oktavianus di Boraks Bongkar Rakit. Nah teman-teman, gimana Borak dari episode 1 sampai episode 6? Apa ada yang kurang? Atau kalian sudah mengerti? Atau video saya semua bermanfaat? Saya harap video saya semua bermanfaat buat kalian, karena saya juga bikin ini bukan semata-mata pengen ngisi konten YouTube, tapi juga pengen ngasih tahu kalian serba-serbi tentang per-BMX-an. Oke, jadi di Borak sekali ini saya mau ngasih tahu kalian gimana cara ngebongkar hub depan semua sampai dalam-dalamnya. Oke? Jadi gini, kalau misalkan hub depan kalian itu kerasa goblak, itu tandanya kalian harus ganti itu bearingnya. Kalian harus ganti bearingnya. Tapi kan saya nggak tahu gimana ganti bearingnya. Emang bearingnya segede apa? Nah, jadi nanti saya bakal jelasin sama kalian. Ada nomor seri bearingnya. Jadi kalau kalian ke tempat bearing itu, kalian tinggal kasih tahu nomor seri itu. Terus nanti bagian apa aja sih yang ada di dalam hub depan ini. Nanti hub belakangnya next episode insya Allah saya bakalan bongkar buat kalian. Oke? Yuk sekarang kita bongkar. Oh iya, saya lupa. Buat ngebongkar hub depan ini, yang kalian butuhin cuman 2 kunci sebenarnya. Jadi yang pertama, karena saya boltnya pakai kunci L8 mili, saya di sini butuh cuman kunci L8 sama hammer atau palu. Sama ini ya, ini buat tuas, buat ngebuka pegs depannya. Oke, pertama-tama kita harus bongkar dulu bannya dari sepeda supaya lebih mudah ya. Ini saya pakai kunci L8 karena emang boltnya pakai L8. Nah, seperti biasa membukanya ke sebelah kiri. Yang ini juga sama. Nah, setelah gitu kita tinggal lepaskan saja dan lepas. Oke. Nah teman-teman, di sini saya pakai hub profile ya, tuh profile nih, bisa kelihatan ya, profile mini. Kayaknya ini mini deh, saya lupa soalnya udah lumayan lama. Jadi langkah pertama itu kita cabut dulu semua baut yang di sini supaya lebih mudah, karena di hub profile ini dia nggak pakai ini ya, nggak pakai cons yang buat ngunci si bearing ya. Nah, udah lepas nih. Ini ada hub guard sama pegs sama bautnya. Nah, hub guard, pegs sama baut nih. Bautnya L8 ya. Ya Allah, banyak banget nih tukang jualan yang lewat. Setelah ini kita cabut pelek sebelahnya dulu. Pelek baut maksudnya. Udah kan nih, gini penampakannya. Oke, sebenarnya ini udah nggak kelihatan lagi nih si pisahan antara cons dalam sama asnya. Sama di sini juga udah nggak ada nih. Ya, kalau gitu kita pasang lagi baut ini.
Supaya apa? Supaya saat dipukul, yang kita pukul itu adalah besi, bukan aluminiumnya ya. Nih kayak gini. Setelah selesai baru kita pukul pakai palu ya. Pukul pakai palu sampai dia lepas, tapi nggak lepas-lepas. Nah, ini udah mulai lepas nih. Ya, sudah lepas seperti ini. Setelah dipukul palu, setelah dia jatuh tuh, keluarlah satu bagian. Ini namanya cons ya. Ini namanya cons. Sini bearingnya. Lalu kita lepasin bagian sebelah sini ya. Jadi teman-teman, yang sebelah sini itu dia bakalan kebuka sama bearingnya, karena di sini ada as yang di dalamnya itu ada ini ya, ada penahan buat bearing. Nah, yes, sekarang sudah terbuka. Wih, kotor sekali, jorok sekali nih yang punya sepeda. Ininya udah kebuka. Nih, bearingnya sekalian kita servis aja deh, biar sekalian enak ya. Sekalian kita servis berarti saya harus lepas yang sebelah sini dulu. Saya harus lepas yang sebelah sini dulu. Gimana caranya? Seperti tadi, dipegang terus dipukul. Tapi kayaknya nggak mungkin pakai tangan. So, kita lepasin dulu bearing yang sebelah sini ya. Ini bisa dicolok pakai yang buat kunci L itu. Sama kita pukul juga ya. Pukulnya jangan satu tempat, karena bearing takutnya dia pecah. Nah, sudah pecah. Sudah terbuka ya nih. Nih teman-teman, ini udah kebuka. Bearing sebelah udah kebuka. Nah, sekarang kita buka bearing yang ini. Caranya gimana? Caranya kita masukin lagi bearingnya ke sini. Ya, kita masukin lagi terus kita pukul lagi. Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi masang. Nah, ini udah kebuka nih. Ya, kelihatan kan? Udah kebuka semua. Nah, tuh kan. Oke, bearingnya sudah terbuka. Ini bearingnya sudah terbuka, dua-duanya sudah terbuka nih. Ya, kelihatan kan? Sekarang waktunya kita bersihin dulu ya. Nah, kita bersihin dulu ya, supaya enak nanti kita servisnya. Nih, kita lapin aja dulu semuanya. Sebelum, mungkin kalau misalkan grease kalian emang bearing kalian sedikit macet, kalian bisa kasih grease nanti sebelum pasang ya. Kasih grease di dalam sini nih. Nih, kasih grease di dalam sini nih. Kita lapin satu-satu semuanya sampai bersih ya. Ini
Sudah juga. Lalu kita lap lagi bagian yang lain. Sampai bersih. Demam Mang Oleh. Rasanya andai banget. Nah, ini bagian as. Jadi ini as ini namanya as female. Namanya as female. Kenapa as female? Karena dia langsung ya, nggak ada kuncian kanan kirinya, nggak ada kons kanan kiri yang buat kunci dia, dan nggak ada asnya. Jadi asnya langsung masuk ke sini buat ngunci si pelek ke fork. Makanya disebut as female. Jadi kalau bahasa masyarakatnya ini tuh as cewek namanya. Kenapa as cewek? Karena ya nggak punya batang. Cek itu batang. Kalian masuknya langsung buat ngunci. Nih kayak gini. Ini kayaknya udah lama nih nggak dibongkar nih. Untung bikin boraks. Sepeda aku jadi enak lagi semua. Nih kita lap terus sampai bersih kayak gini. Ini udah nggak bisa bersih ya teman-teman. Nih udah mengerak. Jadi ini bahannya aluminium hollow. Bisa lihat lubangnya, bisa lihat hollownya. Sini dua bagian as ya, satu dan ini dua. Nih. Nah ini as kedua ya. Nah jadi teman-teman, di dalam apa aja sih komponen hub depan itu. Jadi hub depan itu terdiri dari as female dalam, bentuknya seperti ini, as female dalam. Terus cons, ini cons, kalau orang-orang BMX bilangnya cones ya, cons bukan Jonas ya, itu cons. Lalu bearing dalam, seperti yang saya bilang tadi, di bearing dalam ini tuh ada angkanya ya. Nih kalian bisa lihat nggak? Nih kecil banget soalnya nih di sini ada angkanya. Beda hub beda angka ya, tapi sepertinya kalau misalkan as female-nya segede gini, hubnya pasti sama segede gini. Nih kalian bisa lihat nggak nih ada angka. Nanti saya tulisin di bawah, saya bakal tulisin ini angkanya berapa buat bearing saya ini. Terus setelah itu part terakhirnya adalah baut male-nya. Ini baut male buat ngunci si hub ke fork. Nah teman-teman, kebetulan udah saya bongkar begitu. Sekarang saya bakalan bukan nge-repair ya, saya bakalan merawat. Gimana sih cara ngerawatnya? Cara ngerawatnya gampang banget. Kalian cuman tinggal tambahin grease di semua bearingnya, tinggal tambahin grease doang. Insya Allah bearingnya loncer kembali. Oke, sekarang gimana cara ngerawat si bearing ini? Bukan ngerawat sih sebenarnya ya, lebih ke memaksimalkan lagi kinerjanya. Kita tinggal ambil stempet atau grease. Kita bisa masukin ke sini nih. Karena apa? Karena stempet itu sebenarnya sama aja sih kayak oli. Cuman stempet itu lebih kental ya. Jadi dia lebih tahan lama. Dia kena air pun nggak bakal kayak oli langsung hilang gitu. Enggak, karena si stempet ini ya emang dikhususkan untuk bearing dan lain-lain. Ya kayak gini. Nah seperti ini aja. Kalau udah gini sebenarnya harus ditutup sih. Cuman emang kebetulan ini bearing saya yang ini udah nggak ada tutupnya ya. Nih. Nah sekarang bearing satu lagi ya.
Karena bearing ini masih ada tutupnya kanan kiri. Yang kita butuhin adalah cutter buat cokel ininya ya. Cokel si merah ini nih. Ini kayak gini ya. Kita congkel seperti ini. Harusnya sih mudah. Nah, harusnya sih mudah ya. Jadi kita cari selahnya dulu. Setelah selahnya baru kita cokel. Nah, sudah terbuka. Seperti ini bentuknya. Sebenarnya masih ada grease-nya tuh di dalam. Masih tersimpan rapi. Tapi kita tambahin aja deh. Kita tambahin. Takutnya nanti disirik sama yang sebelah. Kita tambahin. Nah, kita tambahin supaya dia lebih oke ya. Nih, kalau udah begini, karena yang tadi nggak ada tutupnya, cara memasang tutupnya begini nih. Ini tutupnya nih, ini bearingnya nih. Kita paskan dulu. Nah, kalau udah pas begini, kita tekan semua bagian. Tekan, bisa dibantuin pakai kuku nih, kayak gini nih. Nah, kalau sudah begini udah aman. Tinggal kita lap sisa stempet yang ada di luarnya nih, kayak gini nih. Dilap seperti ini supaya dia bersih lagi. Nah, kalau yang ini susah yang lapnya ya, jadi biarin aja. Nah, setelah itu teman-teman, kita harus pasang dulu satu bearing. Pasang dulu satu bearing. Nih ya, kita tuh harus pasang dulu satu bearing. Karena nggak bisa bearingnya dipasang langsung dua-duanya. Kayak tadi ya. Ntar kita bersihin dulu deh si hubnya. Biar bagus, biar enak masangnya. Dan biar bersih. Ya, sebelahnya. Ya. Nah. Sebelahnya udah oke. Sekarang waktunya kita pasang bearing. Udah oke. Nih, sekarang waktunya kita pasang bearing ini ke sini, sebelah. Ingat sebelah ya, teman-teman. Ini caranya ya. Kita pasangin dulu di sini. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini kayak gini. Maaf, sebentar. Nah, seperti ini dulu ya. Setelah ini baru kita pukul dulu sebentar, supaya dia masuk dulu ke si hub. Nah, kayak gini nih. Nah, ya, lepas lagi deh. Emang sedikit susah ya teman-teman, tapi jangan takut. Kita bisa bantu pakai as yang tadi. Bisa pakai ini. Ya, nih kayak gini juga bisa dibantuin sama ini supaya dia rata masuknya. Nah, setelah masuk begini kita pukul pelan-pelan bagian pinggir-pinggir bearingnya. Ya, susah lagi.
Mesti kayak tadi lagi. Nah, susah saudara-saudara. Nah, ya emang harus rada bertenaga sedikit ya. Nih. Nah. Pukul sampai dia masuk sedikit ke dalam. Kayak gini ya. Nah, jadi di sini dia bakal ada toleransi ya. Toleransi buat tutup konsen di sini nih. Toleransi buat tutup kons di sini. Jadi tutup konsnya nggak langsung ke hub. Setelah sebelah selesai, yang kedua kita harus masukin si kons ini ke dalam sini langsung ya. Karena sebelum pasang bearing yang kedua, kons ini udah harus di dalam. Kita kasih grease dulu di sininya supaya nanti si bearingnya lancar jaya, lancar dan licin. Lancar jaya kayak Pak Jaya dong. Lancar jaya. Nah, setelah begini nih kan, kelihatan kan, setelah begini kita masukin ke dalam situ sambil kita pasin sama bearing yang sana. Kalau udah masuk gini, baru deh kita pasangin bearingnya yang sebelah sini. Ya, nih kayak gini. Ini udah pas dan ini pasti pas. Kita pukul lagi. Kalau yang ini mungkin sedikit susah ya karena nah, jika sudah begini, trik yang selalu saya lakuin adalah menggunakan pex. Nah, menggunakan ujung pex ini kita tempelkan di sini karena dia sebesar sebesar bearing ya. Nih, kita pukul bagian atas pexnya. Kita pukul bagian atas bearingnya. Ya, kayak begini. Nih, ntar penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, kan? Ya. Nah, ntar penampakannya seperti ini teman-teman. Kita harus pukul lagi. Sebenarnya pakai ini sih aman. Pakai ini sebenarnya aman banget. Cuman saya takutnya dia belah. Jadi harus pelan-pelan. Ya, lepas lagi. Ya, memang sedikit susah ya kalau bearing. Apalagi kalau female begini. Harus benar-benar.
Atau mungkin saya harus pukul di bawah. Kalau enggak kita cari kayu buat nahannya ya. Cari kayu buat nahan. Di mana kayunya? Ini ada. Nah, kayak gini nih. Biar enak. Bentar ya. Nih akhirnya kita cobain bawahnya diganjel pakai ini supaya si bearing bawahnya nggak lepas ya. Nah jadi kayak gitu. Atasnya tetap kita pukul. Atasnya tetap kita pukul. Nah kayak gini sudah mulai terlihat titik terangnya. Lalu kita pakai PEX. Nih ya. Nah begini baru kita pukul semua. Nih segini udah masuk nih, sudah mulai masuk nih ya, kelihatan kan? Nah sudah mulai masuk, udah aman kalau begini. Tinggal dikit lagi nih. Jangan lupa teman-teman, mukulnya kita harus rata ya, harus muter kayak gini. Nah biar apa, biar rata juga nanti masuk ke dalamnya dia. Kita bisa ganti pakai buat kunci shock. Oke, kita bisa begini pukulnya ya. Nah sebenarnya harus ditahan juga sih. Nah harus ditahan juga. Gini aja deh. Sampai mak. Amin. Nah, nih sudah terlihat kan? Sudah masuk.
Udah masuk ya teman-teman tuh. Baru kita pukul lagi pakai yang tadi. Yang ini udah tinggal sedikit ya. Kalau nggak pakai ini aja deh. Nah kalau udah gini pukulnya harus memutar ya, biar dia nggak masuk sendiri. Nah udah, kalau udah masuk begini nih kan, kelihatan kan, nih kelihatan kan, ini udah masuk, ini udah masuk. Sekarang caranya adalah pasangkan cons kalian ke si as female-nya kayak gini nih. Emang sedikit ini ya, kita kasih stempet dulu biar enak masuknya. Sini juga kasih biar nggak terlalu seret. Setelah itu kita pukul pelan-pelan aja. Nah, kita pukul pelan-pelan aja. Nah, terus sebelahnya juga sama ya, kayak gitu ya. Kita kasih stempel dulu. Set, 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 set nih. Ini juga nih kasih stempel. Baru kita masukin. Pelan-pelan aja. Kalau mukul ini pelan-pelan aja tuh. Karena dia toleransinya sedikit sekali ya. Makanya dia kalau masuk, kita masukinnya harus bener-bener rata. Nah, gini jadinya. Dua-duanya sudah. Nah, udah ya, udah masuk lagi. Nanti juga dia kalau ketekan sama fork, dia pasti kunci lagi kok. Nah, setelah itu kita pasang hub guard. Hub guard di bagian sini. Pakai pex, pakai baut. Jadi si bautnya langsung aja dimasukin ke dalam. Nih bautnya dimasukin sini. Terus kita masukin dulu ke si hubnya ya. Kita masukin ke si hubnya dulu. Jangan dikencangin dulu ya, karena nanti kita bakal masukin dia ke fork. Jadi jangan dibikin kencang dulu. Segini cukup. Terus sebelahnya. Ingat teman-teman, saya saranin kalian, kalau kalian pakai pack cuman sebelah, itu bagian samping yang nggak pakai packnya kalian harus kasih ring supaya cengkramannya lebih kuat. Oke? Ini pasangin sini. Setelah terpasang, baru kita pasangin lagi ke sepedanya nih. Yap.
Sudah terpasang, tinggal dikunci. Seperti biasa, kuncian ke sebelah kanan, buka ke sebelah kiri, oke? Nah, ban kalian sudah terpasang dan siap digunakan kembali, oke? Kurang kencang sih. Ntar saya kencengin dulu. Kalian boleh kencengin sesuka kalian, tapi kalau buat saya ban depan itu sangat penting buat saya. Makanya saya kencengin sekencang-kencangnya. Sebelahnya juga ya, jangan lupa. Tada. Nah teman-teman, jadi kayak gitu boraks di episode kali ini. Kalian sekarang udah tahu komponen apa aja yang ada di hub bagian depan. Terus gimana cara ngebongkarnya, gimana cara masangnya, gimana cara ngerawatnya. Semoga video yang saya bikin ini bermanfaat buat kalian. Kalau masih yang nggak bisa, tonton lagi aja, lihat lagi, bisa dipelan-pelanin. Pokoknya insya Allah kalian pasti bisa karena ini mudah banget. Jadi cukup buat episode ini. Kurangnya karena saya manusia, saya pasti banyak kurangnya. Selebihnya semua milik Allah. Apapun yang kalian pengen request, gimana kak cara ngebongkar apapun yang ada di sepeda, kalian bisa kasih tahu saya, komen di bawah, like juga, subscribe juga, dan jangan lupa kalau video yang saya bikin bermanfaat, share ke teman-teman kalian supaya apa? Kalian juga dapat pahala tahu. Oke, cukup sekian. Saya Octavianus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.